Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Di episode kali ini kita kedatangan kembali Chef Ryan Teja. Dia adalah seorang chef yang base-nya itu di Bali dan dia punya bisnis namanya Empak Lokal yang menyediakan ikan-ikan luar biasa yang segar-segar yang jarang ada di pasaran di market Indonesia. Of course, kalau dia datang ke podcast kita akan ngomongin ikan karena this guy is really passionate about fish, khususnya ikan-ikan yang ada di Indonesia. Nah, topiknya kali ini itu kemana ikan-ikan bagus di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang lautnya itu di mana-mana. Mestinya itu ikannya sangat luar biasa banyaknya dan juga banyak ragam dan banyak jenisnya. Tapi kenapa majority itu malah diekspor? Kita chef-chef dan restoran-restoran lokal sangat susah setengah mati kalau mau dapetin ikan yang segar. Adanya itu lagi. Biarpun ke pasar ikan adanya itu lagi. Kenapa sih itu semua terjadi? Kita akan kupas dari awal masalahnya, dari hulu sampai ke hilirnya gimana. Dan of course apakah yang kita bisa lakukan supaya kita bisa dapetin nih ikan-ikan yang luar biasa itu. Oke, seperti biasa guys yang belum subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel, tolong subscribe, klik the bell icon, and if you like our content, suka konten begini, boleh klik the like button dan of course share it to your friends. It will really help us a lot. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Kalau ada kritik dan saran atau buat further updates, please check out Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Chef Ryan Teja. Enjoy the show. Ryan Teja, Empak Lokal founder. Welcome to the show. Welcome to thank you for welcoming me. Anjir salah dulu ngomong. Yes, bro. Lu kali ketiga ke sini ya. Iya banyak. Tapi pertama kali cuma Zoom. Oke guys, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai soal ikan karena dia adalah expertnya ikan lokal Indonesia. Amin. Kemarin di episode kita yang nomor 72, tapi waktu itu kita baru kenal ya lewat Zoom. Itu ngobrolin kayak intinya Indonesian fish itu semestinya nggak kalah sama negara-negara lain. Sangat potensial gede banget. Tapi kayak diduakan lah anggapannya di Indo. Jarang banyak yang lihat sih. Dan jarang juga banyak orang yang nggak mencari tahu lebih dalam lagi soal itu. Why? Pertama, coba. Lu tadi bilang lu mau cerita dari hulu ke hilir industri ikan. Fish tail ya. Iya, fish tail. Oh, fish trail. Tail. T-A-L-E. E-A-L-E. Fish tail. Fish tail. Okay. Jadi kayak ini kayak podcast yang aku baru nonton juga sih beberapa hari lalu tentang jadi ada podcast di Australia, aku lupa namanya apa. Cuma dia tuh wawancara fisherman di sana. Oke. Jadi perbedaannya di Indo dan Australia kan di Australia kayak artisan fisherman itu mereka yang nangkap dan mereka yang jual. Yes. Berbeda di Indo kayak nelayan yang nangkap, and then tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, dan entah tangan keberapa nyampe baru ke restoran kan. And then harganya udah di markup dan kadang nggak bener, quality controlnya nggak ada, hancur lebur sih. Logistik parah. Karena sampai ke restoran rata-rata itu udah kerendam es. Iya. Amis. Ya, Makanya sayang banget sih. pakai jeruk limau lah, bumbu-bumbu. Bumbu hajar, pepes, sudah barang jelek pun jadi enak udah dipepes kan. Iya. Apa yang lu lihat emangnya? Dan yang lu pelajari dari podcast itu? Perbedaan itu sih kayak karena mereka yang nangkep kan, di fisherman, dan mereka yang jual. Yeah. Dan mereka tuh jualnya banyak kan, yang kebetulan aku lihat dia memang jualnya ke Jost Nylund, si St. Peter. Oke. Dia supplier Jost Nylund. Rajanya mungkin buat orang yang belum tahu. Fish Jesus. Fish Jesus ini orang kalau dry aged meat, ini orang dry aged fish. Ya. Ya kan Mr. Nilan. Mr. Nilan. Di Instagram guys, check him out. Nah karena penjualnya kan bener-bener respect sama ikan tuh. Jadi apa namanya? The user, the Jost Nylund benar-benar respect sama ikan. Betul. Dia sebagai supplier ikan kayak benar-benar harus jaga juga kualitasnya dong. Benar-benar kayak dirambut banget lah intinya. Dan emang dari dulu tradisi mereka nggak mau main high quantity. Maunya high quality. High quality, low quantity, high quality. Which is awalnya mereka struggling.
Karena kan as a restoran mereka selalu request yang stabil kan. Aku mau snapper nih 5 kilo dalam seminggu. Ya. Kalau mereka cuma dapat 3 kilo gimana? Dalam seminggu. Karena mereka benar-benar line caught dan sustainable banget. Iya. Tunggu, sustainable fishing itu artinya apa sih? Artinya mancing pakai line caught, bukan pakai jala besar di dredging gitu, biar hancur semua terumbu karangnya hancur gitu-gitu kan. Biasa kalau nonton Sea Spears. Iya itu. Ya, gimana ya? Agak kompleks sih sebenarnya. Sustainable kayak aku nggak berhak sih ngomong sustainable itu seperti gimana. Iya, setahu lu aja bro. Iya. Cuma kalau menurutku kalau mau sustain kita harus pakai apapun yang barang yang naik. Oke. Jangan cuma kita mau ikannya ini doang nih. Aku cuma mau pakai baramundi nih. Terus ikan yang lain gimana yang ditangkap? Biasanya kemana? Buang. Oh buang. Iya buang jadi umpan lagi, jadi makanan, jadi masuk ke jarang sih tapi. Biasa sih kalau kayak ikan-ikan yang murah kayak sarden. Iya. Terus kadang ikan kembung, kenapa kalau di setauku yang di Bali itu kalau lagi musim lagi naik itu para truk-truk ngantri tuh buat ngambilin buat masukin ke pabrik. Either jadi makanan kaleng, makanan kucing. Wah, oke. Atau jual ke beberapa pasar-pasar kecil yang lain. Banyak sih jalurnya sebenarnya. Ikan yang non premium ya. Iya. Oke. Padahal mereka taste great. They really taste great. Nah, terus balik lagi dari hulu ke hilir. Kalau di Indo udah tangan entah keberapa, ya kan. Nah, lu empak lokal ini mau jadi kayak langsung. Lu dari nelayan, lu yang tampung. Iya. Pinginnya sih awalnya gitu, as a start, karena nggak mungkin kan aku punya kapal langsung. Iya, itu kayak itu aku sempat. Jadi kan awal mula empak lokal sendiri kan, aku cuma beli ikan yang unik, bukan unik sih kayak orang jarang pakai. Tapi the quality is there, the flavor is there, tapi banyak orang yang nggak ngeliat. Oke. Itu yang aku pengen achieve pertama. Jadi kayak aku cari barang-barang yang underappreciate. Jadi lu prosesnya gimana? Lu ke dulu di Lombok ke pasar ikan yang langsung dari nelayan langsung naik ambil sendiri. Aku olah di rumah, aku jual yang udah filetan. Ke orang-orang waktu di Lombok sih waktu zaman corona. And then semakin dalamin asik sih. And then sampai pindah ke Bali, aku bawa ke pop up kayak menu-menu yang aku temuin yang aneh-aneh, ikan aneh aku bawa pakai di pop up DLL. Semakin aku dalamin, semakin banyak ketemu nelayan lain, supplier lain. Bisnis ini semakin berat banget tuh dikerjain. Kenapa? Gimana ya? Dari standarisasi, nggak ada karena semua orang bisa jualan ikan di sini kan. Iya. Ya kayak orang random beli ikan di pasar, di vakum dijual lagi juga bisa. Bisa betul. Bisa aja kan nggak ada yang ngecek kan, nggak ada kayak SIM-nya lah anggapannya kayak nggak ada izinnya untuk menjual kan. Jadi orang jual bebas aja. Sekarang nih kayak kamu nyari ikan black cod di Tokopedia, lu ketik keluarnya kan Gindara tuh, tapi ngomongnya black cod. Itu yang jual siapa nggak jelas. Itu barang bagus apa nggak tahu. Itu barang dari mana nggak ada yang tahu. Betul. Yes. Di sini belum yang kayak know where your food came from. Itu paling mentok-mentok baru sayur deh dengan adanya farm to table. Jadi ada kayak biasa kan sayur ada tempat farmnya di mana, letak lokasi di mana. Itu juga baru mulai bro. Itu baru mulai kan. Iya belum daging lupain lah daging cuma kayak impor apa lokal. Jepang apa US. Iya. Paling kalau Indo cuma Lokusen kan. Iya. Kalau ikan mah ya belum masih jauh lah belum tough, ada. Man, kayak gimana ya kayak mau jelasin ke customer-nya gimana gitu loh. Karena kamu cari di Tokopedia semua lengkap kan. Walaupun ya kamu nggak tahu tuh kualitasnya gimana. Cuma kan mostly karena orang Indonesia makannya cuma ikannya di mic, bro. Ikannya orang Indonesia kalau masak ikan apa sih digoreng. Yeah. Di Bali dipepes, dilawar kayak dilawar mungkin memang harus cari yang fresh. Kalau pepes goreng kan mereka nggak peduli. Iya, dibakar. Makannya juga udah sama cabai anyway. Dibakar yang penting ikannya nggak keras aja. Nggak teksturnya bukan tipe ikan yang keras kan. Jadi gitu sih kayak tough banget gimana sih cara kayak jelasin kayak ngenalin ke orang-orang nih. Si orang yang mancingnya itu ketemu lu yang lebih interested gitu, emang yang mau sustainable. Itu apakah mereka excited atau happy banget sih. Kayak just ini mau beli ikan gue gitu. Happy banget sih. So far kayak dari supplierku nih, dari teman dekatku lah supplier di Bali.
Dia seneng banget kayak dia semangat banget kalau cariin aku minta barang yang aneh nih. Soalnya kan kalau kayak hotel nih atau apa pasti request dong ikannya apa. Aku mau barramundi, aku mau red snapper, aku mau ini itu tuh. Mereka target kan. Kalau hari itu nggak ada snapper yang bagus gimana? Tetap jual kan mau nggak mau. Betul. Nah kalau sama aku, kamu cariin dong satu pasar nih ikan yang bagus apa hari ini? Ya udah kirim aku aja itu. Oke. As simple as that aku biasanya. Dan it works. It works. Aku selalu barangku premium sih kalau di Bali. Nice. Bukan mau sombong cuma Iya, it is. gak apa-apa, sombong juga gak apa-apa. It is. Kalau emang bagus beneran. Oke. It is kayak dan it works sih kayak selama setahun ini kan aku cari banyak tuh. Aku ketemu green mussel yang bagus banget. Green mussel yang bagus banget, kerang hijau. Kerang hijau. Nggak pakai pewarna itu. Enggak. Ini uniknya aku ketemu di Surabaya sih. Wah. Ya, tapi dia ngambilnya di Lampung. Oke. Which is sebenarnya harusnya lewat Jakarta dulu barangnya. Tapi karena dibawa, jadi gini, kalau kerang gak boleh dimakan yang fresh langsung dari laut ya. Oke, why? Karena dia kan penyaring pasir tuh. Iya, yang katanya banyak merkuri. Iya, banyak merkuri, DLL. Kalau kamu mau ambil dari laut langsung itu kan masih full pack of pasir DLL. Which is not good to eat. Kamu kadang dapat makan pasir yang masir. Nah, betul. Jadi kalau kerang, kamu harus minimum seminggu dulu dibawa di kolam. Kolam kayak filter. Jadi dia buang tainya dulu, kotorannya dulu dibuang, and then baru dimakan. Oke. Nah, supplier biasanya emangnya dilakukan itu? Dan mostly enggak lah. Tapi kalau yang aku ketemuin ini, dia emang ada kayak keramba, kayak kolamnya gitu. Jadi kerangnya ditaruh dulu di sana. Oke, jadi sebenarnya ada nelayan dan juga apa ya, kayak kalau mussel itu farm kan? Setauku di sini belum ya. Oh belum? Setauku kayak belum. Setauku ya, aku nggak pernah nyampe tahu sejauh itu belum lah. Aku pengen cari tahu, cuma belum sempat kan. Farm mostly kalau mussel di luar mostly farm kan emang. Iya. Setauku di Indo belum kayaknya. Karena belum se-advance itu deh kayaknya. Mungkin loh ya. Iya, tapi maksudnya is encouraging ada emang contoh yang lu bilang tadi emang yang line caught dan emang kayak care gitu dari mulai fisherman-nya dan pengepulnya gitu lah. Belum sih. Belum sampai sama sana. Sekali gak ada. Kayak dari ikan-ikan yang lu pakai gitu, premium gini, gitu. Mereka kan as simple as nangkep. Iya. As simple as nangkep, angkat, ya udah. Sampai di pasar tuh aku bener, jadi gini, kalau trikku ke Jimbaran, pasar Kedonganan, aku nggak pernah ngambil barang dari kiriman. Jadi gini, kalau di Bali 80% ikan kan dikirim dari Banyuwangi tuh, pakai pengepul dari Jawa. Kalau aku kenal yang bawa ikannya, jadi dia tuh bawa ikan seminggu tuh 2 kali kapalnya, sekali bawa tuh 5-6 ton. Ikan apa aja? Ikan apa aja ditangkap di Banyuwangi, di Muncar, dibawa ke Bali dijual. Nah, tapi masih ada juga kayak nelayan-nelayan lokal yang nangkep ikan yang sekitaran Bali, yang baru naik juga ada. Nah, aku ambil yang itu. Yang itu. Nah, tapi nggak banyak yang bisa bedain sih. Iya, gimana coba buat listener kita, gimana cara bedain ikannya? Itu butuh waktu sih, kompleks. Paling awal, kalian pernah lihat gak kalau ikan dikaretin insangnya? Iya, pernah. Nah, itu biasa pasti kiriman. Oke. Karena orang Indo kan diajarin kalau lihat ikannya bagus apa, insangnya merah kan. Betul. Jadi diikat ininya, biar nggak kayak expose sama air kan, sama es batu. Oh, jadi supaya tetap merah. Iya. Oke. Itu triknya. Tapi yang nggak bisa dibohongin tuh warna sisiknya. Oke. Warna ikannya. Bukan dari bau gitu. Bukan, nggak bisa. Warna sisik. Aku cuma lihat dari warna. Oke. Jadi gini kan prosesnya ikan mati kan, kalau ikan di laut sama ikan pas mati warnanya berubah kayak bakar perlahan-lahan meredup kan warnanya. Jadi aku pelajarin dari ikan yang lihat yang asli dulu kayak gimana warnanya. Kalau dia baru mati 1 jam 2 jam warnanya masih itu. Oke. Jadi warnanya kayak cerah, kayak ada pelangi rainbow color gitu. Kayak kalau kena cahaya gitu, kena lampu kan kelihatan tuh. Warnanya masih cerah. And then masih rigor for sure. Aku ambilnya yang masih rigor, yang masih rigor yang kenceng, rigor mortis. Kaku mayat. Oh, jadi masih kaku kencang. Masih gitu. kaku kencang. Iya, itu biasa fresh begitu. Itu yang fresh. Lalu apa? Sisik. Kalau sisiknya masih bisa ditarik, enggak bisa ditarik pakai tangan berarti good juga. Oke. Learn something new guys. Kalau sisiknya tinggal dipakai tangan bisa dicabut. Don't go for it. Don't go for it. Iya. Okay. Tapi sebenarnya which is masih oke sih. Untuk digoreng, dimasak masih oke. Kan? Cuma kalau aku kan kalau apa-apa sering pakai yang raw kan.
Ya aku harus ambil yang sepremium mungkin. Nah, karena untuk safety tamuku juga. Kalau supplier bilang ada sashimi grade. Iya, itu apa sih? What is the meaning? Sashimi grade. Stuff man, gimana ya? Jadi emangnya anggap salmon. Anggap salmon nih. Lu beli di mana gitu supplier apa segala macam. Nggak ada tulisan sashimi grade-nya. Ya. Apakah itu kalau dibuat sashimi itu sebenarnya tidak disarankan? Tidak ada yang melarang. Tapi kan mungkin karena perut orang Indo kuat juga, jadi ya terima-terima aja. Kayak sushi restoran yang bukan sushi restoran yang mahal gitu, masa ngambil sashimi grade biasa harga bisa 3 kalinya. Iya. Aku tuh biasa kayak, aku kalau nggak kenal chefnya, aku nggak berani pesan order office ya di Indo. Oke. Agak-agak. Aku semakin aku dalamin perikanan, aku semakin rewel sama ikan juga kan. Jadi kalau aku nggak tahu ngolahnya bener apa enggak, ini aku nggak berani ambil sih, pasti nggak berani pesen kalau di restoran biasa. So what's the most interesting fish you recently found, man? Kalau seafood lain aku ketemu guidak di Bali. Oke, guidak. Gila, itu pertama harganya gila mahal. Bali murah men. Seriusan? Murah, harganya rahasia sih itu. Iya, lu harus pesen kepang lokal. Guidak itu nggak sebesar yang Eropa punya for sure, karena kita kan laut tropis kan. Ini keong yang panjang ya guys, kalau nggak tahu nih bayangin. Tulisannya GEO, duck, kayak bebek DUCK. Guidak. Oke. Itu nggak sebesar yang luar punya. Tapi aku setelah coba makan raw, enak banget sih. Iya, katanya gue belum pernah makan karena mahal. Katanya manis atau apa gitu. Manis banget. Oke. Surprisingly manis banget. Itu di Bali? Di Bali ada, di Serangan. Serangan? Gak kasih tahu deh tepatnya. Serangan? Di Serangan tuh kayak, apa namanya, kan di Bali ini ada pulau reklamasi. Nah itu namanya Serangan. Di situ banyak penangkaran penyu sama restoran-restoran seafood banyak di sana. Oke. Yang murah-murah. Enak juga sih. Ada yang enak di sana. Check it out guys. Terus? Di Serangan tuh ada banyak. Ada solfish, ada kepiting, blue swimmer for sure. Blue swimmer. Kepiting rajungan. Ada berbagai macam kerang. Tergantung season sih. Tapi enggak sih. Seasonnya tuh as long enggak ada pasang mereka bisa dapat. Nah iya. Tadi kan kita sempat ngomongin juga sebelum kita podcast mulai. Berarti kalau begini. Berarti kan emang ada musimnya. Sebenarnya ada musimnya. Seasonally gitu kan. Kan kalau di chef di luar kan with seasonality atau apa gitu. Kalau di sini sebenarnya bisa juga dong. Bisa. Cuma kita mungkin belum ada kayak orang yang benar-benar mendalami. Kayak orang harus dari scientist sih. Yang mendalamin kayak seasonnya ikan kapan kan. Perpindahan ikan kapan kita kan. Aku sendiri gak tahu. Iya. Kapan, makanya soalnya kalau pesan supplier. Ingat gak gue mau pop up. Terus lu tahu, gue nanya lu pakai ikan apa. Lu bilang pakai mangrove jack. Ya oke. Ya kan. Jadi itu apa namanya? Kakap bakau ya? Kakap bakau. Iya, kakap bakau. Terus habis itu guys gue pesan ke supplier. Oh belum nggak ada nih, belum musimnya. Gitu. Oke, habis itu gue tanya, oke musimnya kapan? Ya nggak tahu. Kalau ada aja sih. Gitu. Kayak itu musim, kalau mereka dapatnya bilang musim. Kalau nggak dapat gak ada. Tapi ada sih kayak kalau di Bali yang jadi aku di Bali kan kemarin hampir selama corona nih, hampir 1,5 tahun udah balik-balik kan. Itu nggak ada ketemu ikan ini. Dan 2 bulan terakhir ini ikan muncul terus. Namanya kalau orang sini, orang Bali ngomongnya ikan bawal, padahal bukan bawal. Tapi ini sibrim atau madai kalau orang Jepang ngomongnya. Madai. Madai. Kalau orang Jepang ngomongnya madai. Dia mirip kayak snapper, tapi it's brim. Teksturnya better than snapper. Apa sih bedanya? Snapper tuh sea bream kan spesies, snapper juga spesies. Snapper tuh kakap. Ya snapper kan? Kakap. Bream dibilang kakap juga di sini. Kakap juga. Oke. Tapi bedanya apa sebenarnya? Teksturnya beda banget sih. Kalau aku dari yang pengalaman aku makan ya. Snapper cenderung lebih tough when it's cooked cover. Sea bream enggak, dia lebih banyak moisture di dalamnya. Oke. Tempat tinggalnya mereka pun beda juga kan sebenarnya. Kalau snapper mostly lebih banyak tinggal di karang karena mereka makan makanan ikan yang di karang. Jadi kadang pun bisa dapat yang bau snapper perutnya, bukan bau karena dia rusak atau apa, karena dari makanannya. Dia kan makan kepiting yang tinggal yang makannya algae. Kemudian
si snapper makannya kepiting nih. Jadi bau algenya masuk di perutnya. Jadi kadang sering bau apa ya? Bau karang lah. Oke. Susah dijelasin cuma ini bau karang lah aku ngomongnya. Oke. Kalau si bream ini makanannya beda. Kayak cumi yang lebih udang yang aktif. Jadi nggak ada bau karangnya sama sekali. Dia di laut lepas. Bukan karang. Lebih delicate lah rasanya. Flavornya lebih delicate. Luar biasa. Terus lu jadi mau George Nilan-nya Indonesia nih? Gimana ya, aku lebih pengen kayak mau ngomong bikin sustainable, iya sih. Ya, aku pengen orang Indo juga nggak cuma pakai kakap, nggak cuma tahu snapper, baramundi, kerapu, udah itu doang kan. Iya. Aku pengen orang Indo ya cobalah makan ikan yang lain, yang kata sushi, makan aja semua kayak. Iya. Soalnya mostly semua ikan bisa dimakan kan, kalau kamu ngolahnya benar. Dan di Indo sendiri juga kita dianugerahi tempat yang sangat kaya. Iya. Oke. Gue harapkan lu tahu nih jawabannya. Jadi dulu pernah gue lagi set up restoran, gue pengen sediain ikan-ikan yang jarang ada di Jakarta khususnya. Karena Jakarta itu pasar ikan, lu udah pernah ke pasar ikan sini? Gue pernah yang di Muara Baru. Muara Baru kayaknya. Iya, Muara Baru pasar ikan. Yang baru ada Muara Baru, ada Muara Angke. Kayak Muara Angke tuh. Oke. Yang ekstrim kotor. Ekstrim kotornya, betul. Itu Muara Angke. Yang ya Muara Baru juga gak bersih-bersih amat. Aku belum sih ke Muara Baru. Ya, gak bersih-bersih amat. Tapi Muara Baru dan Muara Angke kebanyakan tuh ikannya, yang tadi kita bilang itu-itu aja. Ikannya itu aja. Kalau yang aku lihat dari Muara Angke kemarin sih, itu semua ikan kiriman. Yang ikan yang fresh tuh cuma, carp. Apa sih ikan tayar tawar? Nila. Oh, ikan nila. Itu masih hidup di sana kalau kan. Iya. Sama aku ketemu razor clam sih di sana. And squid. Oh iya banyak razor clam. Nah, razor clam di Jakarta banyak kan. Di Bali nggak ada sayangnya. Oh di Bali nggak ada. Di Bali nggak ada. Karena bukan itu. I don't know. Iya, tapi padahal kan semuanya nganter juga. Iya. Oke. Iya, tapi banyak banget, men. Di Bali gue lihat oktopus. Oktopus banyak sih. Banyak banget sih. Nggak ada. Oh iya? Nggak ada di sini. Susah banget. Susah really? Di sini. Mahi-mahi. Ih men, aku kemarin kan. Mahi-mahi kan banyak banget kalau di Bali. Aduh, itu di Lombok ya? Kayak apa ya? Itu satu pickup ngantar tuh full. Mahi-mahi semua di Lombok. Iya. Itu kayak. Lemodang. Itu kayak kalau di Lombok kalau dengar orang ngomong sih lemparnya naik. Mahi-mahi pasti. Banyak banget. Sampai aku gak pernah pakai mahi-mahi karena terlalu umum. Karena aku lihatnya terlalu umum. Kalau di sini gak ada yang tahu. Kalau di sini gak ada yang tahu. Gue pernah pakai terus kayak apa nih mahi-mahi gak ada yang tahu. Aku gak seberapa suka sih. Biasa lah. Oke. Ya karena lu terlalu sering makan kali. Iya lumayan. Aku pernah sih pas kemarin waktu di Raffles sama si Maxi. Mereka kan pakai mahi-mahi dari Lombok tuh. Di sana. Diceritain sama si chefnya di sana. Gila jualnya 230 per kilo. Gila sih. Itu kalau di Lombok cuma 40.000 sekilo. Iya bro. Jakarta apalagi udah masuk hotel men. Kayak saya bisa jualan di sini. Oktopus aja itu harus nyari supplier yang cabang di Bali. Baru bisa pesen. Datangnya frozen, udah lengket gitulah. Bad banget. Enggak sih oke kan masih. Tapi ya. Oktopus lumayan durable sih kayak. Kan lu juga oktopus kan harus dimasak dengan waktu yang lama anyway gitu kan. Durable sih oktopus. Oktopus di Bali pun kebanyakan kiriman sih tapi. Paling aku pingin sih main ke Banyuwangi ke Muncar tuh. Iya dong, lu gila. Nanti research. Dewa banget tuh orang sana. Harus ngiter sih. Iya tuh dewa-dewa kayak, mereka nangkap apa aja bisa sih. Oktopus itu sekali ngirim tuh satu box tuh kan yang box. Di daerah sana tuh emang kayak pusat pemancingan apa gimana sih? Di mana? Di Muncar itu. Iya. Mata pencarian orang sana mostly nelayan emang. Oh, oke. Sama kayak di timur juga banyak, tapi di timur kan karena demand-nya mereka nggak gede. Jadi mungkin kayak orangnya nggak sebanyak itulah, nggak se-heavy itu fishingnya. Iya. Kalau di Muncar ini karena mereka dianugerahi dekat Bali, cuma naik kapal 4 jam. That's why mereka kirimnya semua ke Bali. Oke. Terus gue juga dengar dari Chef Ragil, gue podcast, lu udah nyobain belum oyster lokal gitu. Sekarang udah ada oyster lokal. Banyak oyster lokal. Black mussel, dia bilang ada juga. Aku belum tahu tuh. Iya. Di Sulawesi kalau nggak salah ya. Dia ceritanya tapi off the air bukan di podcast. Lu udah nyobain belum black mussel? Hah? Black mussel kayak di Eropa.
Dia bilang, seriusan lo? Ada kita. Dia bilang gitu. Oke, aku belum sempat tahu kalau Black Master. Iya, tapi aku cari tahu dulu ntar. it takes time buat research. Logistiknya juga bakal ribet banget Pasti. karena ini ya kalau temperaturnya salah aja bisa nggak bagus. Nah, aku dulu juga sama kan kirim Grand Muscle dari Surabaya ke Bali nih. Waktu itu somehow nggak bisa naik pesawat, jadi pakai travel. Which is take times kayak 7 jam. Biarpun udah dingin gitu. 30% mati sih. Nyampe sana udah kebuka gitu kan. Kenapa lu gak kirim frozen? Aku try to get the freshest one. Jadi mau yang hidup memang sengaja. Ingin coba sih. Ingin tahu. Ya masih bisa dipakai. Ini 70% masih aman kan. 30% udah mati. Tapi itu aku nyampe emang sudah. Aku buka udah hangat. Udah warm dalamnya. Jadi kayak berarti esnya kurang lah orang ngirimnya. Tapi which is itu bisa dibenerin lah. Iya. Seiring waktu. Ada. Pelan-pelan bisa. Karena kalau ada yang nyuruh gitu loh. Iya. Kalau ada chef yang cerewet. Kayak aku. Ayo. Sebelum chef cerewet ya marketnya mungkin harus cerewet. Ya. Sebelumnya ya itu susah sih. Rata-rata. Paling penuh dalam kayak satu restoran rata-rata ada 30-35 menu. Rata-rata. Paling ikan 2. Ya. Karena Barramundi snapper. Menurut mereka risky sih emang taruh ikan di sini. Iya. Karena aku pun kalau di Jakarta pun risky emang taruh ikan. Karena ya harus kiriman kan. Kecuali kita untung di Jakarta sekarang ada Cobia dari Sillyfish. Yes. Yeah. Nah itu juga Cobia. Itu have an interesting story kan behind it. Dimana itu kayak gue baca lagi di push sama pemerintah supaya mereka yang nge-push ke pemerintah sebenarnya. Oke. Biar pemerintah kayak jadi gini, mereka tuh kayak kemarin dia cerita dia menang kayak tender ngomongnya, mungkin tender ya. Jadi supaya pemerintah mau support untuk hatchery-nya mereka. Ya, Cobia ini apa ceritain ke listener? Jadi Cobia ini salah satu ikan tropik hunter sih. Jadi dia tuh saudaranya Remora, kalau tahu Remora. Yang nempel di hiu. Bisik tangan. Oh sorry. sorry guys. Remora yang nempel di bawah hiu yang kepalanya gepeng. Ini satu family. Tapi dia yang pantes mirip ya. Ya, dia yang apexnya lah. Yang hunter. Jadi Cobia ini cukup umum di Australia. Karena kita kan dekat kan lautnya. Oke. Hindia masih sama. Jadi umum di Cobia. Aku tahu Cobia karena aku tahu di Australia dulu sih. And then kaget nih, wah ada yang farm di sini, menarik banget. Akhirnya aku berhasil pakai waktu di Raffles tuh, langsung ketemu juga sama Paranan yang orangnya Sillyfish, ngobrol banyak. Oh man, mereka bener-bener tahu produk mereka sih, bener-bener tahu cara olahnya, cara ngirim, mereka nggak main-main. Oke. Dan proses skilling mereka kan tuh bener banget pakai Ikejime semua. Dan ya produk mereka amazing sih. Oke, sebelum masuk ke Ikejime. Jadi guys, Cobia ini tuh produknya sangat amazing. Daging, it's fatty, tapi it's tender. Terus kayak beda dari ikan-ikan yang lu pernah cobain deh di Indonesia. Kan? Dia tuh mirip. Kayak kod. Ya, kayak kod. Kalau ikan kod. Tapi kod tuh mahal. Nah, kod mahal. Dia kod mungkin feel kayak kod soalnya fat gede, tinggi kan. Karena dia farm. Jadi fatnya pasti tinggi. Terus thick gitu loh. Nah, tebal banget. Nah itu udah mereka kayak gak sembarangan jual. Mereka size pun kan dia cuma mau jual di size di atas 5-6 kilo tuh. Which is yang good size kayak untuk portion. Jadi tebal kan dagingnya. Iya. Terus lagi soal Cobia ya. Java salmon dibilangnya ya? Enggak. Black salmon. Java salmon beda. Java salmon tuh ikan dewa. Itu sih dia ngerti lah. Dia cuma taruh food salmon. Untuk biar market lebih mau beli gitu loh. Betul. Itu mereka struggling sih untuk jualan di sini karena orang lokal nggak ada yang tahu kan. Belum. Nggak ada yang tahu. Mereka mungkin orang sini lebih prefer beli Gindara daripada Cobia. Jauh karena Gindara kan emang udah kayak orang udah tahu dari restoran Jepang. Udah lama banget. Iya, udah lama banget gitu kan. Tapi kalau Cobia ini, at least sekarang kalau lu dengan ada culture chef pop up collab sama ini tuh pasti dipakai sih Cobia. Kalau tahu gue aja begitu lu kasih tahu gue langsung pakai kan. Gila, bagus kan? Oh bagus. Iya, itu bagus banget sih. Gue masak gulai, ikan,
Terus juga tamu-tamu yang gua makan juga pada ini apa gitu, ini enak banget ikannya beda gitu kan, ikan apa nih cobia gini segala macam. Sama waktu di Raffles juga banyak kaget kayak, wah ini kan apa, kan aku serve raw kan di Raffles. Oh, Ya banyak yang suka juga sih. apa? Yang Ceviche. ya kind of ceviche lah, tapi kan pakai bumbu Indo. Waktu itu aku bikin arsik sama arsik. pesmol. Oke. Itu barang bagus sih, cuma sayang lah orang sini kan belum tahu. Nah sekarang kan balik ke tugasnya kita sebenarnya kayak as a chef. Iya, tugasnya chef. As a chef kayak ayolah pakai produk yang kayak gini. Maksudnya kayak Iya, ini adalah salah satu responsibility of being a chef lah. Kalau lu mau makanan Indonesia ini dikenal orang gitu kan, produk dari Indonesianya itu lu harus pakai. ya. Kalau enggak ya jangan ngeluh-ngeluh makanan Indonesia nggak dikenal orang. Terus gitu kan. kalau saranku Produk sih kalau Indonesia. masukin ikan nih, mention lah kalau tahu lokasi dari mana, mention dari mana asalnya. Jadi biar kayak informasi lebih sih, biar kayak. Jadi kan aku kalau masuk di menu kemarin tulisnya Lampung Kopi ya, karena memang farmnya mereka di Lampung. Oke. Lalu kita misalnya green mussel dari Surabaya. Lalu apa namanya lagi ya? Banyak sih. Aku pelajarin tuh dari Australia sih. Waktu aku di Australia. Lu pernah kerja di fish market emang? Enggak. Waktu makan di restoran. Oke. Mereka selalu mention asal dari proteinnya. Oke. Nah, Restoran mana? di mana aja sih waktu itu di Sydney. Apalagi si Josh Nellen. Kalau di menunya mereka. St. Peter Pado. Ya St. Peter Pado. Jadi snapper from Victoria. Oke. And then apa namanya, oyster dari Wollongong. Dan apa namanya lagi? Aku lupa sih nama daerah aneh-aneh. Lu udah pernah makan situ? Ada 4 kali kayaknya. Iya. Iya. Sebeda itu gak sih ikan? Oh, itu game changer sih. Protein. Kalau sausnya ya itu mereka kan British Australian mix lah. Flavornya oke, it's there, tapi proteinnya sih yang standing. The quality ikannya. Aku pertama kali kan, aku selama hidupku makan tenggiri kalau di Lombok selalu digoreng sama mamaku kan. Tenggiri. Gak pernah aneh-aneh lah. Di sana kan dia masak medium rare tuh. What? Ya, jadi kayak tengahnya masih raw kan. Jadi gue kayak gitu makan tenggiri medium rare. Oh man, so good. Oke. Game changer sih. Jadi kulitnya crispy. And then masih dapat flaky-nya dari daging. Dan tengahnya masih masih raw. Lu pernah tenggiri Indo lu gini? Oh, bolak-balik di Bali. Oh gitu. Pop-up di Bali ya. Bahasa Inggrisnya apa sih? Spanish mackerel. Spanish mackerel. Oke. Jadi bukan buat otak-otak doang ya guys. Oh, itu game changer banget sih. Gue tenggiri paling suka tuh ekornya bro. Enak. Di Bangka gue makan ekor tenggiri dibakar gitu. Panjang gede gitu. Iya, nah, enak sih pasti. Ya kan? Enak. Mackerel kalau pas dapet yang, nah itu udah balik ke musim. Kalau musimnya pas dia lagi fatty, enak banget sih. Iya. Coba guys, dari podcast kita kali ini kalau kalian tahu siapa sih yang harus mulai bikin nih musim-musimnya, siapa yang mulai ya? Ya saintis. Ada yang ikut kuliah perikanan. Ibu Susi. Gak tahu, Susi udah keluar sih. Susi ngurusin lobsternya doang ya. Yang soalnya kalau di luar kan emang udah ada even table-nya gitu, a table yang kayak grafnya kayak. Ya, di Indo ada sih. Oke. Itu pun tapi kerjasama sama pemerintah Australia. Tapi buah biasa yang kalau Indo palingan buah. Buah pun kita nggak dihargai di sini. Iya. Sayang sih, kalau cerita buah panjang lagi nih sebenarnya. Karena aku dapat dengar cerita banyak dari temanku di Bali yang punya yang pengurus salon organik. Dulu dia pernah kerja di Menteri Kehutanan kan, jadi kayak dia tahu banyak lah. Oke. Sefakta-faktanya industri buah. Ya, buah DLL. Oke. Ya ntar kenalin ke gue ajak ngobrol. Asik tuh orangnya juga. Lanjut. Gue dulu waktu lagi set up restoran, gue mau pakai ikan-ikan yang langka di Indo. Oke. Dan di Jakarta khususnya. Terus gue googling berbagai macam seafood supplier yang ikannya oke lah gitu kan. Seleksinya banyak gitu segala macam. Mayoritas which is itu ada di Bali. Terus gue telpon semuanya bilang ke gue kita cuma ekspor. Ya. Lu sering ketemu yang sering banyak. Jadi itu kan, biasa kalau supplier yang gede ya. Mereka ini kalau aku tahu kalau soal coral trout nih, kerapu sunu. Kerapu sunu tuh kan banyak banget di Madura yang bagian paling timur ya. Paling timurnya di kayak kepulauan tuh banyak banget coral trout di sana.
Nah, aku kenal satu supplier di Bali juga. Dia pengepulnya coral troutnya emang. Itu yang dijual di dia, itu yang reject. Yang dijual untuk lokal ya. Yang nggak bisa diekspor. Ya, itu reject. Jadi yang size-nya kecil, atau yang size-nya terlalu besar, atau yang udah kurang bagus lah intinya. Itu di dia. And then reject kan yang lebih parah lagi, itu dibuang ke pasar. Oke. Ke Donganan. Jadi sebenarnya banyak gitu. Cuma itulah. Jadi gimana ya? Mereka bisa bayar sih. Yang ekspor. Mereka di DP. Dan mereka kayak di demand. Aku mau misalnya nih sekali ngirim aku mau seton. Kalau nggak dapat seton mereka yang pusing suppliernya. Jadi boro-boro ngurusin kita yang cuma mau order 5 kilo ya diketawain. Mending aku jual. Iya. Ekspor lah. Harganya pun. Betul. Kita di sini kan. Harganya kan terlalu murah sih di Indo sudah. Harga udah terlalu rusak di sini. Padahal ikan seharusnya dihargai lebih sih aku. Iya tapi kalau mahal gak ada yang bayar juga. Ya COGS kita hancur semua. Iya hancur. Nah susah sih. Gimana ya aku juga semakin mendalam ini kan semakin bingung gimana mau benerin. Kayak gimana mau benahin ini sih dari awal tuh. Jadi gue punya teman. Pernah gue ajak juga di podcast ngomongin fish industry. Gue lupa guys. Sorry itu episode berapa. Jadi anyway dia itu punya kapal. Yang ekspor tuna ke Jepang tuh. Yes. Oke. Kemana-mana dia. Dan dia itu dia hobi ikan juga. Tapi gilanya nih orang alergi ikan ternyata. Jadi dia gak bisa makan. Jadi dia punya banyak kenalan chef. Tapi dia penasaran nih ikan ini apa. Gue kan sering nanya sama dia. Gue bawa ini nih buku. Oke. Yang mana yang ada di Indo bro kasih tau gue gitu kan. Ini ada. Oh ini kalau nangkep banyak banget cuy. Terus sampai yang dulu sempat viral juga tuh. Moonfish ya. Ya opah. Opah gitu kan. Kan udah dilarang di sini ya kayaknya. Oh gitu. Aku kemarin ke pas Muarangke ya. Itu dilarang menjual moonfish karena mengandung merkuri yada-yada. Oh gitu. Iya. Jadi gue tanya opah karena gue pengen banget nyobain. Ini sebelum pandemi mungkin 2 or 3 years ago lah. Terus ini gue kadang-kadang suka dapat. Ya kapal gue kalau mungkin pergi 2 kali dapat lah sekali 3-4 ekor gitu. Oke, gue bilang ya bawa dong gitu. Dan dia ini hobinya kalau misalnya ikan-ikan yang jarang ada udah dikomunikasin ke kapal itu taruh di tambak dia punya tambak gitu. Oke, keramba laut. Jadi dibiarin hidup gitu. Dibiarin hidup. Oke. Nanti kalau dia lagi main ke sana, dia ambil yang satu, dia suruh teman chefnya masak. Oke. Cocok gitu kan. Dia pernah kasih gue ikan remora beneran. Itu rasanya amisnya gila. Padahal nyampe masih fresh banget. Kalau gue lihat masih fresh. Nyampe itu, waduh amisnya gak bisa dimakan lah. Gitu. Oke, berarti ini kagak bisa. Kagak bisa emang. Dia bilang dia nyari market kan. Sampai akhirnya dia bawa opah whole. Gitu. Dia bilang ini biasa kalau ada gue jual itu ke Korea. Dia bilang Jepang juga mau, Korea yang mau. Dia bilang gitu. Dan dia hobinya begitu. Dia juga mau tuh, mungkin lu harus kenalan. Ya, dia juga plan sih. Dia tuh kayak ini tuh ikan-ikan ini itu tuh jangan diekspor doang. Bagus loh gitu loh. Kenapa orang Indo gak pakai? Nah dia tadinya buka restoran di atas restoran gua tapi ya pandemi. Iya. Gak jadi restorannya. Terus yang interesting lagi dari dia itu aduh gua lupa kenapa gua ngeblank tiba-tiba. Jadi dia ini pengen banget chef-chef banyak yang nyobain ikan-ikan langka di Indonesia. Jadi lu akan gua kenalin habis inilah. Nanti ya kita podcast bareng lah ngomongin ini. Oke, menarik sih. Gitu. Dan yang interesting dia bilang gua itu dia kenalin gua ke kayak direkturnya pasar ikan gitu loh. Pasar ikan nih lu kalau mau ikan bagus minta dulu dia gini. Gitu. Terus gua tes Pak saya dapat kenalan dari sini gitu kan ngobrol-ngobrol. Oke Pak perlu ikan apa? Ini. Udah Bapak datang aja deh gitu. Gue datang tapi gue gak dibawa ke pasar ikannya. Gue dibawa ke gudang. Ikan-ikan bagus di sana. Karena itu yang tadi kita bilang. Itu tuh buat ekspor. Bukan buat pasar lokal. Pasar lokal produk sisa.
Lu mau ikan bagus yang ngambil dari sini aja harus lewat jalur dalam anjing. What a joke ya kan? Itu truth yang menjadikan sih. Nah sekarang empak lokal sendiri apakah udah mulai supply? Udah mulai operasi? Ada plan ke sana. Kayak aku pengen, nah misalnya nih kayak aku tahu orang chefnya teman kita yang di Jakarta juga masih kesulitan buat nyari produk ikan kan. Oh, Yang apalagi yang sashimi grade lah, yang bisa dibilang real sashimi grade. Sashimi grade lagi. Jadi kayak aku plan untuk, aku handpick sendiri ikan ya di Bali. And then aku kerjasama sama temanku supplier di sana, mereka yang proses, mereka yang potong. Aku cuma ngarahin caranya kayak gini, bersihinnya gimana, and then gimana how to keep it. Jadi jualan frozen sih ke Jakarta, tapi yang udah ready to cut. Apa ready to cut? Ready to slice langsung. Jadi kayak udah bersih dari ikan. Oh, gutnya. Udah bersih, aku udah filetan. Tapi untuk yang khusus sashimi dulu untuk start. Jadi yang bisa langsung di slice. Jadi lebih gampang buat mereka. Karena cost untuk ngolah sebenarnya nggak mahal. Sekarang cost yang mahal kan pengiriman. Iya. Jadi sebisa mungkin nyampe sini aku pengennya ngolahnya nggak ribet buat chefnya sendiri. Jadi tapi harga mungkin pasti lumayan mahal. Iya. Karena dari aku harus pakai Paxel kan kirimnya. Iya, ada harga ada barang lah. Pokoknya begitu intinya di Indonesia. Jadi aku benar-benar jaga kualitinya. Harga pasti lebih tinggi. Ya aku berharap teman-teman di sini mau coba pakai sih. Yes. Oke. Kita banyak yang dengerin chef. Jangan lupa pakai empak lokal. Instagramnya di empak lokal. Empak itu artinya ikan dalam bahasa Lombok. Lokalnya it's a place. Jadi it's a place to find a fish. Ada gak ngomongin itu dulu deh. Ngomongin itu lu harus kerjasama dulu sih. Lu harus pop up sering-sering di Jakarta awal-awal. Ya. Buat introduce the market. Karena kita gak tahu ada ikan sebagus itu gitu kan. Di Indo mungkin impor lah. Sekarang kan restoran Jepang juga segala macam. Oh ini ikannya ikan impor. Mahal gak apa-apa. Gitu loh. Kalau ikan harganya mahal. Tapi Indonesia udah pasti panik. Ngomel. Iya. Tapi kalau lu ada elunya di situ lu bisa introduce gitu kan beda cerita kayak gitu kan. Mungkin by the time kalau ya semoga lah bisa jalan sampai ke sana. Yes. Tapi as a start aku plan kan oper dulu ke teman-teman yang I believe dia bisa upsell the product juga. Gua ada pop up soon coming up. Ntar kita coba pakai. Oke. Semoga waktunya pas. Siap. Aku pasti support. Yes. Oh support katanya? Iya support dulu lah. Support pasti kita kasih free dulu pasti. Kan namanya juga sampel. Oke guys langsung aja kontak empak lokal ya. Jangan dulu sekarang. Masih belum ready. Lu ada gak yang mau lu datangkan ke market lu nih. Tapi lu belum kesampean. Kayak ikan atau udang atau mussel yang langka gitu. Oh itu tuh. Ada namanya kalau orang Papua ngomongnya udang selingkuh. Udang selingkuh? Udang selingkuh. Cheating prawn. Jadi gini, jadi orang Papua tuh ngomong udang selingkuh karena it look like a prawn tapi punya apa namanya? Claw. Jadi udang selingkuh sama lobster. Crayfish? It is crayfish. Udang selingkuh sama lobster? Udang selingkuh sama lobster, it is crayfish. Yang tinggal di danau di Wamena. Oke. Cuma di situ? Cuma di situ setauku. Mungkin ada, aku yakin sih pasti ada. Mungkin di Maluku mungkin ada. Tapi karena di situ kan jadi kayak makanan tradisional mereka. Sebutnya udang selingkuh itu. Big, small? Big man. It's like this big maybe. Oh buat crayfish gede banget? Gede. Ini kalau bisa nyampe ke Jakarta, Bali game changer sih. Oke. Ya sekarang lagi mencari tahu lah gimana caranya bawa ke sini alive. Ini tuh kayak gimana? Warnanya kayak apa? Red? No, hitam. Oke. Hitam. Karena mungkin, itu hitam karena tinggal di danau vulkanik sih. Mungkin danaunya agak keruh kan. Karena kalau kan di Aussie juga hitam. Ada yang hitam kan? Meron. Meron hitam. Iya. Tapi kadang juga biru kalau dia apa namanya? Kalau biru di akuarium bro itu. Lobster, ya sih. Lobster biasa yang dipeliharaan kan. Tapi meron tuh bisa warna biru juga deh. Tapi mostly warna kan dia karena ngikutin apa namanya sih? Kalau kayak bunglon tuh apa? Iya. Ngikutin mimik lah. Mimik tempat tinggalnya mereka. Jadi gitu. ya mostly ikan juga kayak gitu sih. Oh. Jadi baramundi nih.
Barramundi yang di daerah A sama B bisa beda. Kadang bisa gelap, kadang kulitnya bisa putih. Tergantung tepatnya tinggal mereka. Barramundi itu sekarang farm kan ya? Farm, banyak yang farm. Iya kan, farm. Banyak yang farm. Kalau farmnya tepatnya di laut, di pantai yang agak keruh, hitam warnanya. Kalau dia tempatnya yang jernih, bakalan lebih putih. Wow, so interesting. Itu ngikutin mereka. Belajar sama ikan-ikan nih. Ngikutin. Ya, gak semua sih kayak gitu, cuma mostly. Karena kalau misalnya kamu maksain mereka tinggal di tempat sana, warnanya akan berubah. Tapi kalau naturalnya enggak sih. Oke. So what's next for you abis ini? Empah lokal. Lu kalau mau begini emangnya sempat dengan lu kerja full time sebagai chef? Pelan-pelan. Hah? Baby step. Jadi kayak aku planning, kayak aku mulai lebih banyak ketemu, cari-cari orang yang bisa bantuin. Cari partner. Cari partner, cari jalurnya juga. Sambil aku masak di kitchen juga aku sambil bisa nyobain kan. Iya. Jadi jalannya beriringan lah, tapi pelan-pelan. Karena marketnya sendiri juga belum ready kan. Kalau harus dibuat ready bro. Ya harus dibuat ready, bener. Namanya jualan gitu kan. Gue belajar, gue watch this documentary itu di mana kayak program zaman tahun 80-an. Oke. Program dari Norway karena Norway itu overloaded sama salmon. Dia bikin satu perusahaan di Jepang karena orang Jepang nggak makan salmon. Ya, mereka nggak pernah makan salmon. Dulu makannya biwa aja, biwa trout. Iya. Terus 9 tahun baru berhasil ada first salmon sushi. Ya sekarang tetap mereka jarang sih. Orang Jepang cari salmon jarang banget sih sebenarnya. Iya. Males mereka. Tapi efeknya di sini di Amerika. Norway salmon. Iya. Ya maksud gua harus dibikin ada. Iya. Ayolah, bikinlah. Ya, pelan-pelan aku cari jalurnya dulu. Karena very tough business sih. Apalagi di zaman sekarang yang pesaing banyak, yang mafianya udah ada juga. Pelan-pelan. Pernah lo encounter sama mafia? Belum. Bukan mafia sih, kalau yang di Bali aku kenal ya sama itu yang aku bilang pengepul yang bawa ikan. Jadi yang kalau nggak lewat dia ya barang nggak masuk ke kamu gitu. Oke. Sama lah. Iya pasti ada di mana. Well anyway, thank you banget udah datang. Thank you juga. Podcast gue. Semoga sukses ke depannya proyek lu. Dan lu lanjutin nih empah lokal. Ya. Next podcast udah kayak, rame banget. Lebih wide ya. Gitu. Amin. Mantap. Ya next lu lebih jualan lah. Kita ada produk ini. Gitu. Aku tunggu penyelundupnya dulu belum. Penyelundupnya. Oke guys, thank you very much for listening to our podcast today. Jangan lupa follow Instagramnya Ryan Teja di Instagram lo apa bro? Rian Teja biasa. Rian Teja. Ngobrolin ikan dia nomor 1 di Indonesia. Gak lah, si bandel lah. Dan kalau ada di Bali, main-main ke outlet dia ya. Main-main ke outlet dia. Boleh ngobrol-ngobrol juga. Dan pokoknya semoga sukses ke depannya bro. Amin, thank you man. Oke. Semoga semuanya lancar. Siap. Dan guys, thank you very much. Like the video if you like it. Jangan lupa share ke teman-teman. It will really help us a lot. Follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and Anchor app. Dan subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Cheers. Cheers man. Thank you. Man.